Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sekarang kita memasuki bab 4, judulnya yaitu Dinasti Bani Umayyah, pelopor kemajuan peradaban Islam. Selanjutnya kita akan bahas sub pokok pembahasannya tentang bagian A, yaitu sejarah kekhalifahan dinasti Umayyah. Jadi yang pertama yang mau kita bahas, sebagaimana yang sudah Bapak kasih tugas minggu kemarin itu, tentang sejarah dinasti Umayyah. Nah, Bapak jelaskan tentang bagaimana sebenarnya sejarah dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi, pertikaian politik antara kalangan umat Islam, di mana puncaknya yaitu ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh, atau Khalifah yang keempat atau Khalifah yang terakhir itu terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Hasan bin Ali. Jadi Hasan bin Ali ini merupakan putra dari Ali bin Abi Thalib, Khalifah yang terakhir. Nah, sementara itu, Muawiyah bin Abu Sufyan yang bertugas sebagai gubernur provinsi Suriah di Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Jadi pada masa setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu terjadi dua kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan Hasan bin Ali di wilayah Irak. Kemudian yang kedua Muawiyah bin Abu Sufyan di wilayah Suriah atau Damaskus. Selanjutnya setelah dua kekuasaan itu saling berperang, saling berselisih satu sama lain, akan tetapi semakin berjalannya waktu, kelompok dari Hasan bin Ali semakin melemah. Sementara Muawiyah bin Abu Sufyan kelompoknya itu semakin bertambah kuat. Nah, karena Hasan bin Ali tidak menginginkan pertumpahan darah yang lebih banyak sesama kaum muslimin, karena kelompok Hasan bin Ali adalah juga orang muslim, kelompoknya Muawiyah bin Abu Sufyan juga saudara sesama muslim, maka Hasan bin Ali memutuskan untuk menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, tepatnya yaitu pada tahun 661 Masehi. Maka pada tahun itu, yaitu pada tahun 661 Masehi tersebut, tahun itu merupakan tahun berdirinya dinasti Umayyah. Jadi kalau ada pertanyaan tahun berapakah dinasti Umayyah berdiri, maka jawabannya adalah tahun 661 Masehi, yaitu ketika Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Tahun itu atau tahun 661 Masehi itu juga disebut dengan istilah Amul Jamaah. Apa artinya Amul Jamaah? Disebut sebagai tahun penyatuan. Kenapa disebut sebagai tahun penyatuan? Karena pada tahun itu bersatu semua kaum muslimin antara kelompok Hasan bin Ali dan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan. Artinya tidak ada lagi dua kepemimpinan dan semua bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan pendiri dinasti Umayyah. Ada syarat yang diberikan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan sebelum menyerahkan kekuasaannya. Jadi Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama syaratnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan setelah dia nanti menjadi khalifah, dia harus menyerahkan kekuasaannya dengan cara musyawarah. Jadi dengan cara musyawarah diadakan pemilihan untuk memilih khalifah selanjutnya. Ya, seperti itu. Nah,
Setelah penyerahan kekuasaan tersebut, maka Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah yang pertama dinasti Umayyah. Juga disebut sebagai pendiri dinasti Umayyah. Selanjutnya, setelah Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah atau setelah berdirinya dinasti Umayyah, ada beberapa perubahan, termasuk sistem pemerintahannya. Nah, perubahan sistem pemerintahan dinasti Umayyah itu bersifat monarki hereditis. Itu istilahnya. Apa yang dimaksud dengan monarki hereditis? Yaitu kepemimpinan secara turun-temurun. Nah, kepemimpinan secara turun-temurun artinya kepemimpinannya setelah Muawiyah bin Abu Sufyan nanti itu diturunkan kepada keturunannya, apakah itu anaknya, cucunya dan sebagainya. Nah, pada masa kekhalifahan dinasti Umayyah dalam sejarah itu mencatat ada 14 khalifah yang sempat menjabat pada dinasti Umayyah. Yang pertama itu Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian anaknya Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, Yazid bin Walid bin Abdul Malik, Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, dan yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Nah, ke-14 khalifah inilah yang sempat memimpin dinasti Umayyah sejak tahun 661 Masehi sampai pada tahun 750 Masehi. Jadi kekuasaan dinasti Umayyah itu berlangsung kurang lebih antara tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Nah, untuk sementara demikian dulu. Selanjutnya Bapak akan kasih tugas, silahkan jawab soal-soal selanjutnya ini nanti berdasarkan dengan penjelasan yang telah Bapak berikan. Cukup sekian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat belajarnya. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah amal, bertambah ilmu, bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.